digandeng karo budhe mone ngono kuwi di karo ibu-ibu. Wah, watasdo saiki nggo maskot. Kok maskot? Padake. Lho Mas kan zaman dulu kan dia juga melu Dimas Diajeng ya. Dimas. Heeh. Dimas Diajeng apa Tahun Dimas Diajeng? 35 ya, Dik. Dia pemilih putri terbaik kategori bakul gendongan nggih. Rene iki budhe sangat kuat lho arep bakul gendongan. Biyen kan budhe iki lho Mas. Apa tuh namanya yang bawa tenggok gitu. Heeh. Tekan ngendi-endi. Mulane ya kuat tekan saiki tesih sehat gitu. Lho memang di penggaweane ning Beringharjo yang ngene iki kok. Kuwi nek dhisik Beringharjo kuwi anggere wong blonjo digendongke. Lah iki wong barang rong teko ya gendong nggih. Lho ya sekarang kan jenenge kita kan menghargai seorang wanita. Iya. Ngono lho, contone kaya Karepmu lek arep omong sak karepmu. Wadahmu kacang wis sak karepmu lek ngomong. Ada kacang to, Budhe? Ada kacang ki napa? Contongmu. Kok yo lesu. Aku ki wong tuwa, apa-apa mung nrimo. Arep tak onoke apa wae gelem. Biyen wis tak lakoni kabeh. Cantik pernah. Aku percaya nak kowe saiki wis tesih. wah dhisik zaman tahun 35 ki Miss Universe. Putri Pantai nganggo tas kresek nggih. Anti air. Waterproof ya. Nek tak lokke kurang ajar. Kula niku kan menjunjung budi riyen kan Enak tak saya dulu boleh dikata gadis pantai. Aku nek main, kan nek film-film kan nganggo tila ta. Tila. Oh, kain tila. kain tile. Aku nganggo sarunge bapakmu. Kayak ngono sih. Gadis pantai. Woyo, woyo. Zaman Aku biyen nek undang-undang cara India. undang. Orang-orang sini biar nggak tahu, Iya. tapi yang tak panggil tahu. Oh, contohnya. Naik, 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 naik. Terus Gue jadi cici, Maret, Maret, Cici muni piye? Maret. Maret, cicine muni April. Maret. tapi yo saiki ki Kok aneh? ngomong deh aku Mas yo. Apa, Pak? Cowok-cowok yang ada di desa Kucingan nih kok saiki do alay kayak habis gebet pipis. Malah Apa do malah gak seneng itu kowe lho. Gak sih kan, sayang anak, sayang anak. dolan di situ memperhatikan Lho, nek kabeh kan sajane kita memperhatikan wanita. Contohnya kaya aku nyun sewu lho Pak nggih Mas nggih. Bojoku kuwi apian banget karo aku. Contohnya mama aku ngomong to, "Bu, aku lagi seneng selfie." Bojoku jawab, "Ya ora apa-apa, Pak." Ora. Ya ora apa-apa, Pak. Ning rasah kerep-kerep. Tak wanti-wanti to, rabi ki pisan wae. Selfie ki cah ngendi? Aduh. Lah ya kan ngomong, "Bu, aku lagi seneng selfie." Ya ora apa-apa, Pak. Ning rasah kerep-kerep. Makanya aku ning nggone selfie seminggu sekali ora kerep-kerep. Ngono lho. Ora apa-apa nek kowe boleh-boleh aja. Karena yang namanya rumah tangga ki ya sok kreatif, beraktivitas apa. Nah. Ben dheweke rada ya ngono lho. Biar ada- Ora bosen, ora bosen. oh jadi ana dinamika. Lho lah iya mulane bojoku ora tau nuntut ning ndi-ndi. Tak takoni, "Bu, kowe kok ora tau njaluk ning ndi-ndi? Aku inget kata-katamu, Pak." Ngono lho. Lho nek jenenge bebojoan ki jodoh. Jodoh tidak harus kemana-mana. Tadi ning omah terus. Tak kira ora nang omah terus ki mergo. Mergo setruk ora, Mas. Ya ora setruk mbahmu wis setruk. Tak kira ora kemana-mana. Aku kan ning kene perhatian iki ben nuruti Lah, apa sih? keinginane Dalijo. Alay banget lho menurut Lah Dalijo kan ning ono apa kae sing janda pojok desa ae lho. Dalim kan. Heeh, kae kan do wah do nggo anu ya jenenge Apa ta? janda pojok desa ae lho, Sing iku Dik. lho sing lagi. Oh saiki dadi yange dari Jono ya. Bon dadi ya wong-wong niku kan lagi hal emil. Hamil. Nggih. Meteng. Nggih. Aku sing do geger sing tak rasa-rasake wong-wong sing kurang gawean. Kok iso? Sing meteng ki wedok apa lanang? Wedok lho. Ayo wis ora apa-apa to.
Wong perempuan hamil kok dadi marake bingung. Monggo Ibu. Monggo Ibu wonten mriki. Monggo niki. Ibu PJ Bupati. Kulon Progo. Bu Made. Made, nggih ponakane jenengan. Weh, ra ngerti. Nun saya Bapak Ibu nggih. Bu Made menika kalih kula. Menika beliau sampun kalih kula niku Mas angkat. Aku Mas angkat e. Karena ketika beliau pindahan ngomong Mas, diangkat ono Mas. Bu Made. Ya kowe dianggap apa? Mas angkat. Aku malah dianggap keluarga. Kok keluarga piye? Wah, aku nengene Bu Mado lagu mlebu, keluarga. Ini diusir, Mas. Diusir. Kowe kae dikongon minggat. Aku kan ya usaha. Beliau adalah Ibu Riasuti Susani Anggraini SEMM, perwakilan dari BKKBN. BKKBN. Pak Ponimin SEMM, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Misinya menika menapa, Mbah? Setel kenyut. Loh, ini berkenaan dengan stunting. Dengan stunting yang ada di Kulon Progo. Nah, beliau-beliau ini adalah narasumber yang akan menyampaikan bagaimana kondisi stunting di Kulon Progo. Jadi stunting itu sebenarnya kondisi gagal tumbuh ya karena kekurangan gizi kronis. Jadi kekurangan gizi yang berkepanjangan dan juga disebabkan karena infeksi yang berulang. Jadi seperti itu ya. Jadi sering di masyarakat menyampaikan stunting ya. Nanti ciri-cirinya adalah nanti anak itu pendek. Dan biasanya kecerdasannya itu kurang begitu. Tetapi pendek, ya. Tetapi kalau pendek itu belum tentu stunting, karena kan ada ayah ibunya pendek gitu, nanti anaknya kemudian ya genetiknya. Tapi kalau pasti pendek, ya anak stunting itu pasti pendek. Ya itu karena dulu kekurangan gizi dan sebagainya. Ya. Berarti bukan kemudian secara menapa nggih? Keturunan mboten nggih? Tidak, bukan kekurangan. Bukan keturunan. Keturunan tanjakan. Ya. Oh, kuwi cerai panjatan berarti. Ya, tapi bisa jadi memang waktu hamil ibunya itu kurang gizi. Dalam kondisi masih dalam kandungan. Ya. Kemudian kondisi stunting pada bayi itu bisa dideteksi. Iya. Dideteksi itu sejak usia kandungan berapa, Bu? Ya, sebenarnya ini dimulai dalam kandungan nanti sejak awal. Jadi harapannya memang sebenarnya calon pengantin atau calon ibu itu harus mempersiapkan ya, merencanakan kehamilannya. Jadi seperti dia tidak anemia. Karena anemia jadi kekurangan darah dari ibunya. Kalau kekurangan uang kemudian bisa pakai. Ya, kemudian lingkar lengannya ini harapannya 23,5. Ada standarnya begitu. Kemudian gizinya selalu diperhatikan karena di dalam kandungan itu perlu. Jadi intervensi spesifik itu terkait dengan gizi itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Artinya di dalam kandungan sudah mulai diperhatikan sampai nanti anak itu berusia 2 tahun. Nah itu jumlahnya 1000. Jadi itu loh. Ya, bisa dideteksi saat ini. Betul ya. Jadi itu kan intervensi spesifik itu dari gizinya gitu ya. Tetapi yang lebih itu lagi intervensi sensitifnya. Karena mungkin pertama jambannya kurang baik, air bersih, kemudian pengasuhannya juga, kemudian juga mungkin rumah tidak layak huni, kemudian pendidikan orang tua dan sebagainya. Ini yang 70%, iya kalau gizinya hanya 30%. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kalau untuk permasalahan di Kulon Progo sendiri, stunting itu sejauh ini ya mungkin ini konsentrasinya ada seperti itu. Ya, kan ini masih menjadi masalah semua ya di Indonesia. Target secara nasional pun untuk Bapak Presiden sudah menetapkan di 2024 itu di 14%. Sedangkan posisi sekarang Indonesia ya 21%. Kulon Progo sendiri di posisi kalau berdasarkan data yang ada di kami ya dalam data Pemkab sendiri yang melakukan pendataan itu di 9,96%.
Tetapi data dari SSGI survei Provinsi Indonesia. kita masih di 15 karena metodologi ya. Kalau kami sendiri ini kan pendataannya tuh per bulan. Kalau untuk yang survei itu kan setiap 1 tahun sekali, ini kan ada perbedaan dari metode survei. Nah ini juga menjadi penekanan kami ya, selain kami Kulon Progo itu kemiskinan, stunting itu menjadi program prioritas untuk kita perhatikan. Jadi harapannya ya bisa melampaui dari target nasional yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden seperti itu. Lalu untuk ini Bu, ada nggak kalau untuk mencegah atau menangani permasalahan stunting di Kulon Progo, ada program atau inovasi? Oh iya, banyak sekali. Tadi kan seperti yang disampaikan Ibu dari BKKBN bahwa pengaturan itu kan dari hulu ke hilir ya, dari hulu itu bagaimana mempersiapkan pasangan yang sudah siap untuk menikah. Jadi tidak kemudian ketika bayinya lahir baru kita tangani atau kita intervensi. Jadi di situ ada juga namanya program Bumiku, Ibu Hamil Kulon Progo. Ada lagi macam-macam, ada Matahariku, ada kemudian yang itu kumpul bocah nambah bobot. Ya, itu ada juga untuk penambahan gizi. Jadi bocah anak-anak itu tidak hanya kemudian kumpul bermain, tapi harapannya dengan program ini juga salah satu intervensi kami dari Pemda itu bisa kemudian memperbaiki gizi, termasuk mungkin berkaitan dengan sistem informasi di Posyandu. Ini kita juga menggerakkan posyandu kami untuk kemudian terlibat di dalam penanganan stunting ini. Pak Po, kebijakan seperti apa yang kalau kita kan di lembaga legislatifnya kan mendorong Pak Bu PJ Bupati dan eksekutifnya ini program ini betul-betul digarap dengan sesuai harapan pusat. Yang kedua, dari sisi regulasi apa saja yang sifatnya untuk pertumbuhan anak, saya rasa memang harus kita siapkan. Konkretnya terus seperti itu Pak. Konkretnya ya memang itu butuh payung-payung aturan, ya memang ada kesesuaian supaya tidak kita melanggar aturan. Otomatis gerakan dari semua yang sudah digerakkan kemarin dari PMD, termasuk bidang KB atau yang Yandu yang ada di padukuan-padukuan di Kalurahan, semua pihak harus mengikuti dalam arti mendukung itu. Anggaran desa pun kalau memungkinkan harus, tapi ada payung aturannya. Karena apa? Ini hajat bersama. Kalau toh secara nasional seperti ini, pertumbuhan kita kan akan menyulitkan kita semua nanti generasi kita. Ini harus kita jawaban nanti 20 tahun yang akan datang sebetulnya. Bukan sekarang. Kita ini membentuk aturan yang nanti untuk dinikmati anak turun kita ini di 20 tahun yang akan datang. Begitu ya. Otomatis regulasi ini memang penting. Selama ini kalau tidak salah itu juga dukungan dari dana ACE. Tapi yang utamanya kan harus ada kemandirian. Jangan-jangan nanti dana ACE itu kan untuk kepentingan yang lain-lain, tapi harapan kita tetap ada. Tapi partisipasi masyarakat juga ada. Ini saya rasa ini nanti program ini supaya bisa lancar sampai tujuan, artinya ibu-ibu atau bapak-bapak yang terlibat di situ tidak merasa capek. Ibu-ibu yang hamil dan bapak-bapak yang menghamili itu kemudian ada kerjasama ya Pak? Iya harusnya kan, tidak hanya membuat bibit terus. Ya kasihan ibu-ibu kan. Masyarakat yang pasti orang jaga dari pemerintah ya Pak. Ya, kemandirian. Aku tak balik sih ya. Ayo, Tak takon makmu gede aku meteng ora.